Biaya pesta ulang tahun Eyang Kakung 900 juta rupiah kamu yang bayar semua. Kata-kata itu keluar dari mulut ibu mertuaku. Ya, biaya pesta ulang tahun ke 80 bapak mertua sebesar 900 juta rupiah dan aku menantunya yang harus menanggung semuanya. Sebuah perjalanan mewah untuk 32 orang kerabat ke villa paling mewah di Bali, lengkap dengan tiket pesawat kelas bisnis dan lapangan golf VIP, semuanya akan dibayar lunas dari rekening bankku. Keluargamu kan miskin, jadi kamu yang harus kerja keras untuk membayarnya. Hinaan itu sudah kudengar sejak hari pernikahanku 20 tahun yang lalu. Dari mulut yang sama, yang di depan para tamu undangan dengan sengaja mempermalukanku dengan menyebut keluargaku gembel yang tinggal di rumah kontrakan. Ketika aku dengan hati-hati mencoba membahas soal pembagian biaya, seluruh keluarga besar suami sontak meradang. Hari itu saja ada tepat 99 panggilan telepon masuk ke ponselku. Menantu itu harus tahu diri. Paman, bibi, bahkan seorang wanita yang mengaku teman ibu mertuaku yang belum pernah kutemui, semua ikut menceramahiku. Aku memutuskan, aku tidak akan tahan lagi. Pukul 4 pagi, aku duduk di depan laptop dan menekan tombol batalkan. Tiket pesawat untuk 32 orang, 8 kamar suite, semuanya karena pemesanan atas namaku, jadi aku berhak melakukan apapun. Apa ada yang salah? Keluarga suamiku gempar. Tapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Sebuah rahasia yang telah kusimpan selama 20 tahun tentang siapa sebenarnya keluargaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Sabtu sore, Anissa tengah beristirahat sejenak di sofa ruang tamu. Pekan yang baru saja berlalu, sebagai kepala tim akuntansi terasa sangat panjang. Musim tutup buku membuatnya sering lembur dan semalam ia baru tiba di rumah lewat tengah malam. Suaminya, Bima, sudah pergi sejak pagi-pagi sekali dengan alasan ada janji main golf. Dalam kesunyian rumah, Anissa menikmati waktu sendirinya yang langka. Tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah pesan dari ibu mertuanya muncul di grup WhatsApp keluarga. Anissa membuka pesan itu tanpa curiga, namun matanya langsung terbelalak. Pesan yang dikirim ibu mertuanya, Ibu Rati, tidaklah singkat. Justru kalimat-kalimat panjang memenuhi layar. Isinya adalah pengumuman bahwa bulan depan adalah ulang tahun ke-80 bapak mertua, Bapak Hartono, dan seluruh keluarga harus berkumpul untuk merayakannya secara besar-besaran. Lokasinya di sebuah kompleks villa termewah di Seminyak, Bali yang sudah ia incar. Acaranya akan berlangsung selama 4 hari 3 malam. Perkiraan tamu adalah 25 orang dan ia sudah menghubungi para kerabat. Anissa mengerutkan kening saat membaca pesan itu. 4 hari 3 malam untuk 25 orang, villa termewah di Bali, berapa biayanya? Kepalanya secara otomatis mulai menghitung. Kebiasaan yang sudah mendarah daging setelah 20 tahun bekerja di bidang akuntansi, namun masalah sebenarnya ada di kalimat berikutnya. Kalimat terakhir dari Ibu Roti menusuk mata Anissa. Anissa, kamu yang urus reservasi ya? Kan kamu akuntan, pasti jago soal begituan. Anissa menatap kalimat itu lama sekali. Kan kamu akuntan, pasti jago soal begituan. Satu kalimat itu terasa menusuk hatinya. Mengurus tiket pesawat, akomodasi, makanan, dan transportasi untuk 25 orang, tapi dikatakan seolah-olah itu hanya tugas sepele. Tanpa diskusi sedikit pun, di bawah pesan itu reaksi anggota keluarga lain mulai bermunculan. Adik iparnya, Mirna, yang pertama kali membalas, "Wow, ibu keren banget, villa di Bali. Aku gak sabar." Paman langsung mengirim emoji jempol dan bibi memuji acara itu sebagai bakti seorang anak. Semua orang tampak gembira, tapi tak seorang pun menyinggung soal biaya. Anissa meletakkan ponselnya pelan-pelan, tangannya gemetar, entah karena marah, hampa, atau keduanya, ia sendiri tidak tahu. Sudah 20 tahun ia menikah, bertemu Bima saat usia 24 dan menikah di usia 25. Selama 20 tahun itu, Anissa selalu menjadi penanggung jawab semua acara keluarga suaminya. Hidangan lebaran tentu saja menjadi tugasnya. Setiap ulang tahun mertua, ia yang menyiapkan hadiah dan reservasi restoran. Bahkan di pernikahan Mirna, ia berlari ke sana kemari seperti ibu mempelai wanita. Setiap kali ada acara suka atau duka di keluarga besar suaminya,
Ia yang selalu datang membawa karangan bunga atau amplop. Tapi tak sekalipun ia mendengar ucapan terima kasih. Ibu mertuanya menganggap semua itu adalah kewajiban mutlak seorang menantu. Anissa bangkit dari sofa dan berjalan ke jendela. Sinar matahari sore menembus kaca jendela. Sambil menatap cahaya itu, Anissa teringat 20 tahun yang lalu, hari pernikahannya. Ibu mertuanya berkata di depan para tamu, "Kasihan ya Bima, keluarga mempelai wanitanya cuma tinggal di rumah kontrakan." Mendengar itu wajah Anissa memanas. Di saat ia seharusnya tersenyum dalam balutan gaun pengantin, ia justru menahan air mata karena malu. Tapi ia menahannya. Ia tidak ingin mempermalukan ayahnya. Malam itu ayahnya yang sepanjang acara hanya duduk diam di kursi orang tua mempelai memanggilnya. Dengan suara tenang, beliau hanya mengucapkan 2 kalimat. "Anissa, sabarlah, waktunya belum tiba." Anissa tidak mengerti sepenuhnya makna kata-kata itu. Hanya saja, tatapan mata ayahnya berbeda dari biasanya. Bukan tatapan marah atau sedih, melainkan tatapan seseorang yang sedang menunggu sesuatu. Tatapan mata Anissa yang memandang keluar jendela perlahan menjadi dingin. Ia sudah bersabar selama 20 tahun. Demi menjadi menantu yang baik, demi anak-anak, demi menjaga nama baik suami. Ia selalu meyakinkan dirinya sendiri dengan berbagai alasan. Suatu saat akan membaik, seiring waktu pasti akan berubah. Tapi tidak ada yang berubah. Justru tuntutan mereka semakin menjadi-jadi. Anissa meraih ponselnya lagi. Bukan untuk membuka grup WhatsApp keluarga, melainkan menekan nomor lain. Setelah 2 kali nada sambung, telepon diangkat. "Ayah, ini aku." Suara berat terdengar dari seberang. "Iya, Nisa. Ada apa?" Anissa menggigit bibirnya sejenak. Lalu perlahan berkata, "Ayah, sepertinya hari itu sudah tiba." Hening sejenak. Keheningan singkat yang syarat akan makna dari 20 tahun penantian. Akhirnya ayahnya angkat bicara. "Baiklah, ayah sudah siapkan semuanya. Jangan khawatir." Telepon ditutup. Anissa memeluk ponselnya di dada dan memejamkan mata. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang dingin dan kokoh. Ruang tamu kembali sunyi. Hanya sinar matahari sore yang menerangi jendela. Tapi di dalam hati Anissa, sesuatu telah bergerak. Sesuatu yang telah ia tekan selama 20 tahun, perlahan mulai bangkit. Malam harinya, Bima pulang. Mendengar suara pintu depan terbuka, Anissa menoleh dari dapur. "Sayang, kamu sudah lihat grup WA ibu?" tanya Bima sambil melonggarkan dasinya. Anissa menjawab dengan tenang, "Sudah." Katanya di Villa Bali, "Mungkin ibu ingin membuat perayaan yang istimewa untuk ulang tahun ke-80 ayah." Bima berbicara seolah itu bukan masalah besar. Anissa menatap wajah suaminya. Apakah pria ini benar-benar tidak mengerti? Atau pura-pura tidak mengerti? "Siapa yang urus reservasinya?" tanya Anissa. Bima mengangkat bahu. "Kan ibu minta tolong kamu. Katanya kamu akuntan, jago soal begituan." "Akuntan, jago soal begituan." Lagi-lagi kata itu. Anissa tidak berkata apa-apa lagi. Tapi dalam hatinya ia berpikir, benar. Karena aku akuntan, aku jago. Jago menghitung angka, cepat dalam kalkulasi, dan yang terpenting, aku tahu cara menyimpan bukti. Mata Anissa berkilat dingin. Kali ini ia tidak akan tinggal diam. 3 hari berlalu sejak pengumuman Ibu Rati. Anissa belum melakukan reservasi apapun, bukan karena sengaja. Pekerjaan di kantor sedang sibuk-sibuknya karena tutup buku, dan jujur saja ia bingung harus mulai dari mana. Namun pada Selasa malam, saat di dalam KRL dalam perjalanan pulang, Anissa berhenti melangkah setelah memeriksa ponselnya. Grup WhatsApp keluarga dipenuhi pesan dari Mirna, adik iparnya. Mirna mengirimkan jadwal acara yang sangat mewah. Dokumen yang tertata rapi dalam format tabel itu berisi semua jadwal selama 4 hari 3 malam. Anissa sambil berpegangan pada handle KRL membaca baris demi baris. Hari pertama, tiba di Bandara Ngurah Rai, dijemput dengan 4 mobil Hiace. Makan siang dengan menu babi guling spesial. Sore hari check-in villa dan acara bebas. Makan malam seafood lengkap di Jimbaran. Hari kedua, pagi hari bermain golf di lapangan khusus VIP. Makan siang di restoran dalam lapangan golf dengan menu Ritz Tafel. Sore hari tur wisata.
Malam hari jamuan makan malam perayaan ulang tahun ke-80 di aula villa dengan menu fine dining seharga 2 juta rupiah per orang. Hari ketiga, brunch, lalu menyusuri pantai. Makan siang di restoran Jepang mewah, sore hari belanja, malam hari pesta barbeque. Hari keempat, sarapan, check out, menuju bandara dan pulang. Di bawah jadwal tertera informasi rinci tentang akomodasi. Sebuah kompleks villa di Seminyak, Bali. Tempat yang Anissa pernah dengar namanya. Kabarnya para selebriti sering berlibur di sana. Anissa menahan napas saat membaca biaya sewa yang ditulis Mirna. Kamar suite 20 juta rupiah per malam. Dan tertulis ia harus memesan 8 kamar. Jari Anissa berhenti di layar. Tunggu, 8 kamar? Awalnya Ibu Rati bilang 25 orang. Jika 8 kamar berarti pesertanya jauh lebih banyak. Anissa menggulir layar ke bawah dan menemukan daftar peserta. Anissa menghitung satu persatu nama. Mertua, suami, dirinya, keluarga adik ipar, keluarga paman, keluarga bibi, semuanya sudah ia duga. Tapi daftar itu tidak berhenti di situ. 2 keluarga sepupu dari bapak mertua, keluarga keponakan dari pihak ibu mertua, bahkan sepasang suami istri teman ibu mertua, nama-nama asing terus berderet. Total 32 orang. Anissa menatap layar, lupa bahwa KRL sedang bergoyang. 25 orang saja sudah berat, sekarang jadi 32. Dalam waktu kurang dari seminggu, pesertanya bertambah 7 orang. Setibanya di rumah, Anissa duduk di meja ruang tamu dan membuka laptopnya. Naluri akuntannya bekerja. Berdasarkan jadwal dari Mirna, ia mulai menghitung perkiraan biaya satu persatu. Tiket pesawat, tiket pulang pergi Jakarta Bali di musim liburan sekitar 4 juta rupiah per orang. Untuk 32 orang, 128 juta rupiah. Akomodasi, kamar suite 20 juta per malam kali 8, kamar kali 3 malam 480 juta rupiah. Anissa menekan kalkulator 2 kali. Angkanya benar. Biaya makan. Melihat menu yang ditulis Mirna, setiap makan biayanya antara 500.000 hingga 2 juta rupiah per orang. Jika makan sekitar 10 kali selama 4 hari 3 malam, biaya makan per orang sekitar 8 juta rupiah. Untuk 32 orang, 256 juta rupiah. Sewa mobil. 4 mobil Hiace selama 4 hari 3 malam, termasuk supir dan asuransi, sekitar 30 juta rupiah. Lapangan golf, biaya green fee untuk lapangan VIP lebih dari 3 juta rupiah per orang. Jika yang bermain 16 orang, totalnya 48 juta rupiah. Biaya lain-lain, tiket masuk tempat wisata, dana belanja, bahan pesta barbeque, dan lain-lain sekitar 20 juta rupiah. Anissa menjumlahkan semua angka itu. Totalnya muncul di layar. 962 juta rupiah. Anissa menatap angka itu lama sekali. 962 juta rupiah. Cukup untuk membeli sebuah mobil mewah. Cukup untuk biaya kuliah S1 sampai selesai. Dan uang sebanyak itu harus dihabiskan untuk pesta ulang tahun ke-80 bapak mertuanya. Saat itu ponselnya berdering. Mirna, adik iparnya. Kak, sudah lihat jadwalnya? Suara Mirna terdengar bersemangat. Seolah ia baru saja memberikan hadiah yang luar biasa. Sudah, jawab Anissa singkat. Mirna melanjutkan dengan gembira. Aku cari-cari info seminggu penuh loh. Villanya juga aku pilih yang paling bagus. Lagi ngehits banget di Instagram. Anissa terdiam sejenak, lalu bertanya. Terus, Mirna, soal biayanya bagaimana? Hening sejenak di seberang telepon. Lalu Mirna menjawab dengan santai, oh itu, kan aku sudah capek-capek bikin jadwal. Soal reservasi dan pembayaran kakak yang urus, kan? Pastinya Anissa tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa, kakak kan akuntan, jago soal begituan. Aku lagi sepi kerjaan freelance, jadi nggak ada uang. Nada bicara Mirna sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Justru ia terdengar seolah sedang menanyakan hal yang sudah sewajarnya. Jadi maksudmu, biayanya aku yang bayar semua? Tanya Anissa lagi. Mirna tertawa dan menjawab, kakak, ya nggak semua lah. Tapi kan kakak bayar dulu, nanti gampang diatur. Sesama keluarga kok, hitung-hitungan, nanti gampang diatur. Anissa sangat paham arti kalimat itu. Kalimat yang sudah ia dengar berkali-kali selama 20 tahun.
Uang yang katanya akan diatur nanti tidak pernah kembali sepeser pun. Setelah menutup telepon, Anissa bersandar di sofa. Ia menatap langit-langit. 962 juta rupiah. Angka itu terus berputar di kepalanya. Selama 20 tahun ia percaya bahwa kesabarannya akan membuahkan hasil. Bahwa seiring waktu, ibu mertuanya, adik iparnya, dan suaminya akan berubah. Tapi tidak ada yang berubah. Yang berubah hanyalah besarnya tuntutan mereka. Awalnya hanya THR lebaran 5 juta rupiah. Lalu pesta ulang tahun ke 70 ibu mertua sebesar 100 juta rupiah. Dan sekarang mereka dengan santainya meminta uang lebih dari 900 juta rupiah. Anissa memejamkan mata. Sesuatu terasa mendesak di dadanya. Amarah. Amarah yang telah ia tekan selama 20 tahun perlahan mulai bangkit. Ia perlahan bangkit dan menutup laptopnya. Lalu bergumam, baiklah, biar aku yang hitung. Tepat sampai tuntas. Di ruang tamu yang sunyi hanya suaranya yang terdengar rendah. Di luar hari sudah gelap, tapi tatapan mata Anissa bersinar dingin dalam kegelapan. Malam itu Anissa tidak bisa tidur. Berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit, kenangan masa lalu terus bermunculan. Angka 962 juta rupiah berputar di kepalanya, lalu membawanya kembali ke suatu hari 20 tahun yang lalu, hari pernikahannya. Anissa yang berusia 25 tahun berdiri di depan cermin mengenakan gaun pengantin putih. Dengan tangan gemetar, ia merapikan veil sambil memimpikan masa depan yang bahagia. Ia bertemu Bima di acara reuni kampus. Bima adalah pria yang pendiam namun perhatian. Saat dilamar setelah 3 tahun berpacaran, Anissa merasa memiliki seluruh dunia. Namun, kebahagiaan itu hancur berkeping-keping di gedung pernikahan. Saat itu, resepsi sedang berlangsung meriah. Anissa berkeliling menyapa para tamu. Tiba-tiba, ia mendengar suara Ibu Ratih. Ibu mertuanya sedang duduk berbincang dengan teman-temannya dan suaranya terdengar sangat keras. Kasihan ya Bima. Keluarga mempelai wanitanya cuma tinggal di rumah kontrakan. Anissa membeku di tempat. Ia mendengarnya dengan jelas. Termasuk suara tawa teman-teman ibu mertuanya. Zaman sekarang kok masih ada yang ngontrak? Ya mau bagaimana lagi, anaknya suka. Setidaknya istrinya cantik kan? Biasa saja sih. Wajah Anissa terasa panas. Seluruh tubuhnya seolah terbakar di dalam gaun pengantin. Ia ingin lari. Tapi ratusan tamu undangan sedang melihat dan di kejauhan ayahnya duduk dengan tenang. Anissa mengatupkan giginya dan memaksakan senyum. Berpura-pura tidak mendengar apapun, seolah tidak terjadi apa-apa. Itulah awalnya. Setelah menikah, saat pertama kali berkunjung ke rumah mertua, Ibu Rotih melirik keranjang buah yang dibawa Anissa dan berkata, "Beli di pasar, ya? Bukan dari supermarket." Saat lebaran pertama, lebih parah lagi. Melihat ketupat yang dibuat Anissa dengan susah payah, Ibu Ratih mencibir, "Di keluarga kami, bikin ketupat tidak seperti ini. Kamu belajar apa di rumah orang tuamu?" Adik iparnya, Mirna, sejak saat itu mulai meremehkannya. Saat lebaran pertama, ketika Anissa sedang mencuci piring, Mirna berbaring di ruang tamu sambil menonton TV dan berkata, "Kak, bikinin kopi dong. Aku kan tamu, masa nggak dilayani?" Tamu? Ia ingin diperlakukan sebagai tamu, bukan sebagai sesama anggota keluarga. Anissa membuatkan kopi tanpa berkata apa-apa. Ia selalu menenangkan dirinya. Sabar saja, nanti juga akan membaik. Tapi tidak ada yang berubah. Anissa membalikkan badan di tempat tidur. Rasa malu 20 tahun yang lalu terasa kembali. Dadanya sesak, rasanya seperti sulit bernapas. Lalu, ia teringat malam hari pernikahannya. Setelah resepsi selesai, sebelum berangkat bulan madu, ayahnya memanggilnya dengan tenang. Di sudut aula yang kosong setelah para tamu pulang, wajah ayahnya tampak pendiam seperti biasa, tapi tatapan matanya berbeda. Tatapan seseorang yang telah mengambil keputusan besar. "Anissa, iya ayah." Ayah dengar apa yang dikatakan wanita itu tadi. Anissa menunduk. Air matanya hampir jatuh tapi ia menahannya. Ia tidak ingin menangis di depan ayahnya. "Ayah tidak apa-apa, aku tidak peduli. Jangan bohong." Suara ayahnya rendah namun tegas. Anissa tidak bisa menahan air matanya lagi. Ayahnya memegang pundak putrinya dengan lembut. "Anissa, ayah punya sesuatu." Anissa mengangkat wajahnya sambil menyeka air mata. "Ayah punya apa? Tapi sekarang bukan waktunya." "Maksud ayah?"
Ayahnya hanya tersenyum tipis. Senyum yang getir namun hangat. Mereka meremehkanmu karena mereka pikir ayah tidak punya apa-apa. Tidak punya uang, tidak punya koneksi, tidak punya sandaran. Anissa tidak bisa berkata apa-apa karena apa yang dikatakan ayahnya benar. Tapi Nisa, dunia ini tidak sesederhana itu. Ayahnya menatap mata putrinya lekat-lekat. Saat mereka benar-benar berlutut di hadapanmu, saat itulah tunjukkan pada mereka apa yang sudah ayah siapkan. Anissa tidak mengerti maksud kata-kata itu. Apa yang ayah siapkan? Menunjukkan apa? Ia ingin bertanya, tapi ayahnya sudah berbalik. Nanti juga kamu akan tahu. Sampai saat itu tiba, sabarlah. Percayalah pada ayah. Itulah kata-kata terakhir ayahnya malam itu. Anissa bangkit dari tempat tidur. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Cahaya bulan samar-samar masuk melalui jendela. 20 tahun telah berlalu. Selama itu Anissa menyimpan kata-kata ayahnya di dalam hati. Karena ayahnya bilang ia akan tahu pada waktunya. Tapi setelah 20 tahun ayahnya tidak pernah mengatakan apa-apa lagi. Anissa juga tidak pernah bertanya. Ia pikir mungkin itu hanya kata-kata penghibur malam itu. Kata-kata untuk menenangkan putrinya yang sedang sedih. Tapi beberapa hari yang lalu, saat berbicara dengan ayahnya di telepon, ia teringat kata-kata ayahnya. Baiklah, ayah sudah siapkan semuanya, jangan khawatir. Kalimat yang sama persis dengan 20 tahun yang lalu. Sudah siapkan semuanya. Bagaimana jika itu bukan sekadar penghiburan? Bagaimana jika ayahnya benar-benar menyiapkan sesuatu? Anissa berjalan ke jendela, menatap cahaya bulan sambil berpikir. Ayahnya Bapak Wijoyo, seorang pria yang seumur hidupnya pendiam, pensiunan pemilik toko bangunan kecil dan sekarang tinggal dengan tenang di desa. Bukan orang kaya, tapi selalu diam-diam melindungi keluarganya. Ayah seperti itu menyiapkan sesuatu selama 20 tahun? Anissa menggelengkan kepala. Ia belum tahu pasti, tapi satu hal yang jelas, kali ini ia tidak akan tinggal diam. Rasa malu dan amarah yang menumpuk selama 20 tahun telah mengeras di dalam hatinya. Ia tidak ingin lagi hidup sebagai menantu yang baik. Ia tidak ingin lagi diseret sesuai keinginan mereka. Anissa bergumam pelan, "Ayah, sepertinya sekarang waktunya. Aku tidak tahu apa yang ayah siapkan, tapi aku juga akan bersiap." Dalam kegelapan fajar, mata Anissa bersinar dingin. Bukan lagi mata seorang menantu yang tertindas selama 20 tahun, melainkan mata seseorang yang telah mengambil keputusan. Angin fajar berhembus dari luar jendela. Angin yang dingin tapi justru membuat pikiran Anissa menjadi jernih. Musim dingin yang panjang akan segera berakhir. Sebentar lagi musim semi akan tiba. Anissa berpikir selama beberapa hari. Bagaimana cara mengatakannya, kata-kata apa yang harus digunakan. Baik di kantor maupun di rumah, pikirannya hanya tertuju pada hal itu. Angka 962 juta rupiah tidak mau pergi dari kepalanya. Akhirnya, pada Jumat malam, Anissa membulatkan tekad. Ia tidak bisa menundanya lagi. Sudah seminggu sejak jadwal dari Mirna dikirim dan keluarganya pasti mengira ia sedang mengurus semua reservasi. Anissa duduk di sofa ruang tamu dan mengambil ponselnya. Ia membuka grup WhatsApp keluarga dan menatapnya lama. Jarinya gemetar, jantungnya berdebar kencang. Tapi ia tidak bisa diam-diam menanggung beban lebih dari 900 juta rupiah sendirian. Anissa perlahan mengetik pesan. Sehati-hati mungkin, sesopan mungkin. "Ibu, Bapak, sambil mempersiapkan pesta ulang tahun Bapak, saya sudah menghitung biayanya. Tiket pesawat, akomodasi, makan, sewa mobil, sampai lapangan golf, totalnya lebih dari 900 juta rupiah. Sepertinya kita perlu menentukan bagaimana pembagian biayanya. Bagaimana kalau kita berkumpul untuk membahasnya?" Setelah mengirim pesan itu, Anissa meletakkan ponselnya di meja. Telapak tangannya berkeringat. Ia menarik napas dalam-dalam. "Tenang, aku hanya mengatakan hal yang wajar. Uang lebih dari 900 juta, wajar kan kalau dibicarakan pembagiannya." Namun reaksi yang datang benar-benar di luar dugaannya. Kurang dari 5 menit, telepon dari ibu mertuanya masuk. Anissa ragu sejenak sebelum mengangkatnya. "Halo Bu." Suara ibu mertuanya membanjiri telinganya. Suara yang dingin dan tajam. "Anissa, apa-apaan yang kamu kirim di grup itu?" "Iya Bu, maksud saya soal biaya. Saya sudah hitung jumlahnya cukup besar jadi."
Jadi sekarang kamu mau minta uang sama aku, begitu. Anissa kehilangan kata-kata. Suara ibu mertuanya penuh amarah. Bu, bukan begitu maksud saya. Bagi apa yang dibagi? Ini ulang tahun ke 80 bapak mertuamu yang sudah bekerja keras seumur hidup dan menantunya malah hitung-hitungan uang. Suara ibu mertuanya semakin meninggi. Anissa harus sedikit menjauhkan telepon dari telinganya. Menantu orang lain, saat orang tua ulang tahun dibelikan mobil impor, dikirim jalan-jalan ke luar negeri. Menantuku cuma untuk pesta ulang tahun ke 80 saja, sudah perhitungan. Bu, saya tidak bilang tidak mau bayar. Hanya saja jumlahnya lebih dari 900 juta. Itu kan sama saja. 600 juta apanya yang besar? Memangnya kamu pikir aku tidak tahu gajimu berapa? Anissa menggigit bibirnya erat-erat. Ia menelan kembali kata-kata yang sudah sampai di tenggorokannya. Ibu mertuanya tidak berhenti. Tahu tidak aku bilang apa ke Bima? Aku sudah bilang, karena keluargamu tidak punya apa-apa, kamu pasti sensitif soal uang. Kukira setelah sekian lama akan berubah. Ternyata setelah 20 tahun tetap saja sama. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pisau. Karena keluargamu tidak punya apa-apa. Sama persis dengan yang ia dengar 20 tahun lalu di hari pernikahannya. Katanya tinggal di rumah kontrakan. Kasihan ya, rasa malu itu kembali menyelimutinya. Sudah, aku malas bicara lagi. Coba tanya bapakmu sana. Ibu mertuanya menutup telepon. Anissa menatap layar yang mati cukup lama. Tangannya gemetar. Tiba-tiba telepon berdering lagi. Kali ini dari bapak mertuanya. Anissa mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Bapak, suara bapak mertuanya lebih rendah dari ibu mertuanya tapi sama dinginnya. Nisa, aku baru dengar dari ibumu. Iya pak, yang ingin saya sampaikan adalah, jadi menantu masa begitu saja tidak bisa? Anissa terdiam. Bapak mertuanya melanjutkan, aku sudah hidup 80 tahun. Seumur hidup bekerja untuk keluarga, membesarkan anak-anak. Dan setelah pensiun pun hanya diam-diam memberi uang jajan cucu. Sekarang di usia 80, apa salahnya keluarga berkumpul merayakan sekali saja? Pak, saya tidak bilang tidak mau merayakan. Hanya saja biayanya. Biaya? Kalau segitu saja tidak sanggup, buat apa jadi menantu? Apa ayahmu mengajarimu seperti itu? Lagi-lagi soal keluarganya. Anissa memejamkan mata erat-erat. Ia mengatupkan giginya. Tapi ia tidak bisa membalas. Bapak mertuanya tidak seperti ibu mertuanya, biasanya pendiam. Jika orang seperti beliau sampai berkata seperti itu, ibumu sangat kecewa. Coba kamu pikirkan baik-baik. Bapak mertuanya juga menutup telepon. Nah, Anissa bersandar di sofa dan menatap langit-langit. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Rasanya kalau menangis, ia akan kalah. Di grup WhatsApp, suasana sudah kacau balau. Mirna yang pertama angkat bicara. Kak, jujur aku kecewa. Ini kan ulang tahun ke 80 bapak. Kok kakak malah bahas uang? Paman juga ikut berkomentar. Keponakanku, paman mau kasih tahu. Zaman sekarang memang sudah berubah. Rasa hormat pada orang tua makin luntur. Tapi setidaknya keluarga kita masih menjaga sopan santun. Seharusnya menantu yang lebih dulu berinisiatif. Bukan malah bahas uang. Bibi pun menimpali. Betul sekali. Dulu waktu ibuku masih ada, aku sangat berbakti. Kenapa ya menantu zaman sekarang begini? Anissa menggulir layar dan membaca pesan-pesan itu. Semuanya senada, menantu perhitungan. Tidak punya sopan santun, mempermalukan keluarga. Tapi tak seorang pun yang mengatakan akan ikut patungan. Tiba-tiba suara pintu depan terbuka. Bima, suaminya, pulang kerja. Anissa tidak beranjak dari sofa. Bima masuk ke ruang tamu, menghela napas dan berkata, sayang, sudah lihat grup WA? Aku juga ditelepon ibu. Anissa menatap suaminya. Wajah Bima tampak lelah, tapi Anissa juga sama lelahnya. Bagaimana menurutmu? Tanya Anissa. Bima melonggarkan dasinya dan menjawab, sayang, ini kan ulang tahun ke 80 ayah. Sabar saja sekali ini, jangan dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan? Anissa tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dibesar-besarkan? Aku disuruh bayar lebih dari 900 juta sendirian dan itu kamu sebut dibesar-besarkan? Bukan disuruh bayar semua, kan kamu bayar dulu nanti. Nanti apa? Gampang diatur, kapan nanti itu datang? Suara Anissa meninggi, Bima mengerutkan kening. Kenapa kamu jadi sensitif begini? Kan kita keluarga. Justru karena keluarga,
aku harus menanggung semuanya? Adikmu cuma bikin jadwal lalu lepas tangan, paman dan bibi cuma menceramahi, dan kamu cuma bilang sabar. Terus siapa yang bayar uang ini? Bima menghela napas, dan ia mengucapkan kata-kata yang tidak ingin Anissa dengar. Sabtu pagi tiba. Anissa bangun lebih awal dari biasanya. Setelah percakapannya dengan suami semalam, ia tidak bisa tidur nyenyak. Di sampingnya, Bima sudah tidak ada. Terdengar samar-samar suara TV dari ruang tamu. Anissa bangkit dari tempat tidur dan memeriksa ponselnya. Pukul 8 pagi, beberapa notifikasi muncul dari grup WhatsApp keluarga. Sejak semalam, pesan terus berdatangan. Anissa menghela napas dan menggulir layar. Pesan yang dikirim ibu mertuanya subuh tadi menarik perhatiannya. Semalaman ibu pikirkan, rasanya sedih sekali. Menantu di ulang tahun ke-80 bapak, mertuanya malah perhitungan. Apa yang salah dari cara ibu mendidik ya? Di bawahnya. Pesan dari Mirna menyusul, "Ibu, jangan sedih begitu. Nanti aku bicara lagi sama Kak Anissa." Paman juga ikut berkomentar, "Mbak Yu jangan khawatir. Nah muda zaman sekarang memang belum dewasa, nanti saya hubungi keponakan saya itu." Anissa meletakkan ponselnya. Dadanya terasa sesak. Setelah semua yang ia katakan semalam, tidak ada yang berubah. Justru situasinya semakin buruk. Ibu mertuanya menjadi korban dan Anissa dituduh sebagai menantu durhaka. Telepon pertama masuk pukul 9 pagi dari ibu mertuanya. Anissa ragu sejenak sebelum mengangkatnya. "Ibu, Anissa, mungkin semalam ibu terlalu emosi, tapi coba kamu pikirkan. Bapak itu sudah 80 tahun. 80. Entah berapa lama lagi usianya. Ini mungkin yang terakhir, masa kamu tega?" Suara ibu mertuanya lebih lembut dari semalam, tapi isinya sama saja. Intinya, Anissa harus mengalah. "Bu, saya tidak bilang tidak mau mengadakan pesta. Soal pembagian biaya. Lagi-lagi soal itu, ya sudah. Percuma ibu bicara lagi." Telepon ditutup. Anissa menghela napas dan meletakkan ponselnya. 10 menit kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini dari Mirna. "Kak, ibu benar-benar sedih. Semalam katanya tidak bisa tidur." "Mirna, aku juga tidak bisa tidur. Tapi Kak, jujur saja ya kakak keterlaluan. Ini ulang tahun bapak, kok malah bahas uang duluan?" Anissa memejamkan mata. "Keterlaluan. Disuruh bayar 900 juta sendirian itu wajar. Dan membahas pembagian biaya itu keterlaluan?" "Mirna, kalau begitu kamu bisa bantu berapa?" Hening sejenak di seberang telepon. Aku kan lagi sepi kerjaan freelance, kakak tahu kan?" "Iya, aku tahu." Anissa tidak mau bicara lebih lanjut. Suara Mirna meninggi. "Kak, kok ngomongnya gitu? Aku kan sudah susah payah bikin jadwal. Kakak kan tinggal bayar saja." Kata-kata itu terngiang di telinganya. 900 juta itu apa cuman uang receh? Setelah telepon ditutup, tak lama kemudian berdering lagi. Dari paman. "Keponakanku, ini paman." "Iya paman, paman lihat grup semalam." Paman mau kasih tahu, zaman sekarang memang sudah keras, tapi hormat pada orang tua itu tidak boleh berubah. "Sang anak, kakakmu sudah 80 tahun. Merayakannya dengan layak sekali, seumur hidup itu kan bakti seorang anak." Anissa mendengarkan dengan sabar. Pamannya terus bicara. "Kalau menantu yang berinisiatif, pasti ibu mertuanya senang. Uang itu tidak penting, yang penting itu niatnya." "Paman, kalau begitu paman mau bantu berapa?" Terdengar suara deheman dari seberang telepon. "Paman kan pensiunan, tidak punya uang lebih." "Niatnya sih ada." "Iya, saya mengerti." Anissa menjawab dengan tenang. Pamannya buru-buru menutup telepon begitu disinggung soal uang. Setelah itu, telepon tidak berhenti berdering. Bibi menelpon. Kakak sepupu ibu, mertuanya menelpon. Kerabat jauh dari pihak bapak, mertuanya juga menelpon. Bahkan teman ibu mertuanya pun ikut menelpon. Saya temannya Ratih. Ratih sedih sekali, jadi saya mau kasih tahu ya. Jadi menantu itu harus sabar, jangan bikin orang tua sedih. Nomor baru, suara yang baru pertama kali ia dengar. Ibu mertuanya sampai menghubungi teman-temannya. Setiap kali menerima telepon, Anissa mencatatnya di aplikasi catatan. Penelepon, waktu, ringkasan, isi pembicaraan. Kebiasaan sebagai akuntan sangat membantu saat seperti ini. Ia tidak terbawa emosi, hanya fokus mencatat. Menjelang siang, frekuensi telepon semakin meningkat. Ibu mertuanya menelpon 3-4 kali mengulang kata-kata yang sama. Mirna juga begitu.
Suatu kali ia sampai menangis di telepon. Kalau kakak begini terus aku juga jadi susah. Kakak tahu tidak betapa sulitnya posisiku di tengah-tengah, padahal dari awal sampai akhir ia memihak ibunya. Anissa hanya berpikir dalam hati, tidak mengucapkannya. Sekitar pukul 3 sore, telepon tak terduga datang dari rekan kerjanya. Mbak Anissa, ini saya Dian. Iya Dian, ada apa? Tadi ada telepon ke kantor nyariin Mbak Anissa, tapi sepertinya urusan pribadi, jadi tidak saya sambungkan. Katanya adik ipar. Jantung Anissa berdebar kencang. Mirna menelpon ke kantornya menggunakan telepon kantor. Terima kasih Dian, biar aku yang urus. Setelah menutup telepon, pesan dari Mirna masuk. Kak, kok teleponnya nggak diangkat? Aku telepon ke kantor tapi nggak disambungin. Oh ya, aku sudah bilang ke kerabat-kerabat kalau kakak yang bayar semua. Biar suasananya nggak canggung. Anissa membaca pesan itu 3 kali. Aku yang bayar semua, kapan? Siapa yang bilang begitu? Tangannya gemetar karena marah. Tapi Anissa menarik napas dalam-dalam. Ia tidak boleh merespon dengan emosi. Ia mengambil tangkapan layar pesan itu dan menyimpannya sebagai bukti. Malam harinya, ia menghitung jumlah panggilan. Ibu mertua 12 kali, Mirna 8 kali, paman 6 kali, bibi 5 kali, teman ibu mertua 3 kali, ditambah nomor-nomor tak dikenal lainnya, totalnya lebih dari 40 panggilan. Anissa menggulir riwayat panggilan dan menjumlahkannya. Tepat 99 panggilan. 99 panggilan dalam sehari. Di hari Sabtu yang seharusnya ia gunakan untuk beristirahat, ia menerima 99 panggilan telepon. Suaminya, Bima, seharian tidak berkata apa-apa, hanya menonton TV di ruang tamu. Ia pasti melihat Anissa kerepotan menerima telepon, tapi tidak sekalipun ia turun tangan. Tidak sekalipun ia menawarkan diri untuk bicara pada ibunya agar berhenti menelepon. Bahkan tidak untuk itu. Pukul 10 malam Anissa duduk di meja kerjanya di kamar dan membuka laptop. Ia mulai merapikan catatan yang ia buat seharian. 9 lembar tangkapan layar riwayat panggilan. Tangkapan layar pesan ibu mertuanya di grup. Tangkapan layar pesan pribadi dari Mirna. Pesan itu ia tandai khusus. Pesan yang mengatakan ia sudah memberitahu kerabat bahwa Anissa yang akan membayar semuanya. Anissa membuat sebuah folder dan menyimpan semua data itu. Nama foldernya sederhana, bukti. Catatan harus disimpan. Anissa bergumam pelan, bertarung dengan emosi hanya akan membuatnya kalah. Mereka punya suara keras dan jumlah yang banyak. 99 panggilan telepon membuktikannya. Tapi Anissa punya catatan, tanggal, waktu, penelepon, isi pembicaraan. Siapa berkata apa, semuanya tercatat. Suatu hari nanti catatan ini akan berguna. Di layar laptopnya, folder yang tertata, rapi terpampang. Anissa menatapnya dan tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan kokoh. 99 panggilan. Terima kasih atas kerja keras Anda. Di luar, malam sudah pekat, hari yang panjang telah berakhir. Tapi bagi Anissa, hari ini bukanlah akhir, melainkan awal. Awal dari waktu untuk mengasah pedang balas dendam. Seminggu berlalu. Sejak Sabtu yang penuh dengan 99 panggilan telepon itu, Anissa bertindak seolah-olah ia adalah orang yang berbeda. Di luar, ia tampak seperti biasa. Pergi ke kantor, melakukan pekerjaan rumah, makan bersama suami. Tapi di dalam, ia benar-benar berbeda. Setiap malam, Anissa duduk di meja kerjanya dan merapikan catatannya. Folder bukti di laptopnya semakin tebal dari hari ke hari. Panggilan dari ibu mertua, pesan dari adik ipar, ceramah dari paman dan bibi, bahkan telepon dari teman ibu mertua, semuanya tercatat lengkap dengan tanggal dan waktu. Yang paling ia perhatikan adalah pesan dari Mirna. Pesan yang mengatakan ia sudah memberitahu kerabat bahwa Anissa yang akan membayar semuanya. Setiap kali melihat pesan itu, Anissa mengatupkan giginya. Tanpa izin, tanpa diskusi, Mirna seenaknya berbicara atas namanya. Rekaman telepon juga ada. Bukan karena ia sengaja merekamnya karena khawatir akan masalah hukum. Hanya saja, fitur rekam otomatis di ponselnya aktif. Berkat itu, kata-kata ibu mertuanya di telepon terekam utuh. Aku sudah bilang, karena keluargamu tidak punya apa-apa, kamu pasti sensitif soal uang. Menantu malah hitung-hitungan sama mertua yang sudah bekerja keras seumur hidup. Setelah 20 tahun tetap saja sama.
Setiap kali mendengar rekaman itu, hati Anissa terasa perih. Bukan karena marah, tapi lebih kerasa hampa. Selama 20 tahun ia bersabar, tapi pikiran ibu mertuanya tidak pernah berubah. Karena keluarganya miskin, boleh diremehkan. Karena dia menantu, harus melakukan semuanya. Itu sudah sewajarnya. Anissa juga membuat rincian biaya terpisah. Ia membuka file Excel dan merapikannya berdasarkan kategori. Tiket pesawat 128 juta, akomodasi 480 juta, biaya makan 256 juta, sewa mobil 30 juta, lapangan golf 48 juta, biaya lain-lain 20 juta. Total 962 juta rupiah. Di bawahnya ia menulis jumlah yang akan ditanggung oleh keluarga suaminya, 0 rupiah. Tidak ada satupun yang mengatakan akan ikut membayar. Ibu mertua, bapak mertua, adik ipar, paman, bibi, mereka hanya bisa menceramahi tapi tidak mau membuka dompet. Menelepon 99 kali tapi tidak mengeluarkan sepeser pun. Anissa menyimpan file rincian itu dan menutup laptopnya. Di luar, langit malam terbentang. Malam yang gelap tanpa cahaya bulan dan bintang. Sabtu berikutnya, Anissa bersiap-siap untuk pergi. Bima bertanya dari ruang tamu, mau kemana? Menemui ayah. Wajah Bima sedikit menegang. Dalam suasana seperti ini, mendengar kata keluarga dari pihak Anissa membuatnya tidak nyaman. Tumben, ada apa? Tidak apa-apa, sudah lama tidak bertemu. Anissa tidak menjelaskan lebih lanjut. Bima juga tidak bertanya lagi. Mungkin ia tidak ingin bertanya. Lebih mudah baginya untuk hanya menjaga jarak di antara menantu dan ibu mertua. Tempat yang dituju Anissa adalah sebuah restoran mewah di kawasan SCB di Jakarta. Tempat yang biasanya tidak ia datangi. Menu makan siangnya saja lebih dari 1 juta rupiah per orang dan sulit masuk tanpa reservasi. Tapi hari ini ayahnya yang sudah memesan tempat. Begitu masuk restoran, ia melihat ayahnya sudah duduk di kursi dekat jendela. Di usianya yang ke-76, punggungnya masih tegap dan kemeja rapinya tampak serasi. Setiap kali melihat ayahnya, Anissa selalu merasa bahwa ayahnya adalah orang yang sangat pendiam. Jarang bicara, canggung dalam berekspresi, sehingga terkadang terlihat kaku. Tapi tatapan matanya saat memandang putrinya selalu hangat. Sudah datang? Ya, ayah. Anissa duduk di seberang ayahnya. Pelayan menuangkan air dan memberikan buku menu. Ayahnya melambaikan tangan. Sudah dipesankan makanan kesukaanmu. Anissa tersenyum tipis. Inilah ayahnya. Bukan orang yang banyak bicara, tapi menunjukkan perhatian melalui tindakan. Orang yang ingat apa yang disukai putrinya dan diam-diam menyiapkannya. Sebelum makanan datang, ayahnya memulai pembicaraan. Ayah sudah dengar ceritanya dari telepon. Katanya mertuamu menyuruhmu membayar semua biaya pesta ulang tahun? Iya, lebih dari 900 juta. 600 juta. Ayahnya mengulang angka itu perlahan. Wajahnya tetap tenang, tapi tatapan matanya sedikit meredup. Lalu aku usulkan untuk patungan dan mereka marah besar. Katanya menantu perhitungan. Katanya karena keluargaku miskin. Anissa berbicara dengan tenang tapi ujung suaranya sedikit bergetar. Ayahnya menatap putrinya dengan lembut. Anissa, iya ayah, kamu sudah benar. Anissa tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Benar? Bertengkar dengan mertua, membentak suami, dan dihujani telepon teror selama seminggu itu benar? Ayahnya melanjutkan perlahan, kamu sudah sabar 20 tahun, itu sudah cukup. Sekarang kamu tidak perlu sabar lagi. Mata Anissa terasa panas. Ia tidak menyangka satu kalimat itu bisa begitu menyentuh hatinya. Kalimat yang tidak pernah ia dengar selama 20 tahun. Kalimat kamu sudah benar. Kalimat kamu tidak perlu sabar lagi. Ayah, tapi Nisa. Ayahnya terdiam sejenak. Lalu menatap mata putrinya lekat-lekat dan berkata, ada satu hal yang belum ayah ceritakan. Anissa mengerutkan kening. Apa itu? Malam hari pernikahanmu ayah bilang kan, ayah punya sesuatu. Kalau sudah waktunya tunjukkan. Ingat? Ya, aku ingat. Sekarang ayah akan ceritakan kenapa ayah bilang begitu. Ayahnya meletakkan gelas airnya. Lalu dengan suara yang pelan namun kokoh, ia berkata, kamu tahu kan ayah dulu punya toko bangunan? Tapi bukan cuma itu. Anissa menahan napas dan mendengarkan. Tahun 92, saat ada pembebasan lahan besar-besaran di Jakarta Selatan, ayah punya sebidang tanah kecil. Tanah yang tidak seberapa,
tapi uang ganti ruginya ternyata lebih besar dari yang diperkirakan. Uang itu ayah pakai untuk investasi sedikit demi sedikit. Investasi properti. Sejak muda, ayah sudah mengincar beberapa tempat. Tanah yang ayah beli waktu itu sekarang harganya sudah berlipat-lipat. Anissa berusaha memahami kata-kata ayahnya. Ayahnya berinvestasi sambil mengelola toko bangunan kecil. Ayahnya melanjutkan, sekarang atas nama ayah ada beberapa gedung. Satu gedung perkantoran skala menengah di Sudirman, 2 ruko di Pondok Indah. Mulut Anissa ternganga. Gedung di Sudirman, ruko di Pondok Indah, dan ada satu lagi. Ayahnya menatap mata putrinya dan berkata, villa di Bali yang sangat ingin ditempati ibu mertuamu itu. Jantung Anissa berdebar kencang. Kamu tahu siapa pemiliknya? Tanya ayahnya. Anissa tidak menjawab, tidak bisa menjawab. Jangan-jangan. Ayahnya tersenyum tipis. Senyum yang baru pertama kali ia lihat. Senyum seseorang yang telah menunggu selama 20 tahun. Kompleks villa itu 8 unitnya, semuanya milik ayah. Anissa terdiam lama sekali. Pikirannya kosong, telinganya berdengung. Apa yang baru saja dikatakan ayahnya? Kompleks villa di Bali itu milik ayahnya? Ayah? Kalau dihitung, nilainya mungkin lebih dari 200 miliar rupiah. Kalau digabung dengan gedung dan ruko, lebih dari itu. 200 miliar. Anissa mencoba mencerna angka itu di kepalanya. Ibu mertuanya membuat keributan karena pesta 900 juta rupiah. Tapi kekayaan ayahnya lebih dari 200 miliar. Kenapa? Kenapa ayah tidak pernah cerita? Suara Anissa bergetar. Ayahnya menjawab dengan tenang. Karena belum waktunya. Waktunya? Ya, ayah kan sudah bilang. Tunjukkan saat mereka benar-benar berlutut di hadapanmu. Tatapan mata ayahnya menajam. Bukan lagi ayahnya yang pendiam seperti biasa. Ayah yang selama 20 tahun hanya bisa melihat putrinya menderita dan menahan diri. Sekarang waktunya sudah tiba. Nisa. Anissa menatap ayahnya. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tidak menangis. Ia perlahan mengangguk, iya ayah. Sepertinya sekarang waktunya. Ayahnya menggenggam tangan putrinya dengan lembut. Tangan yang kasar namun hangat. Ayah akan bantu. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Sinar matahari sore menerpa dari luar jendela. Anissa menatap cahaya itu dan tersenyum. Harapan yang baru ia rasakan setelah 20 tahun. Sesuatu yang panas membara di dalam hatinya. Api balas dendam akhirnya tersulut. 25 hari sebelum pesta ulang tahun, pukul 4 pagi, Anissa terbangun dan menatap langit-langit. Di sebelahnya, Bima tertidur lelap. Suara napasnya yang teratur terdengar di dalam kegelapan. Anissa diam-diam bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah pelan, ia keluar dari kamar menuju ruang tamu. Cahaya fajar samar-samar masuk melalui jendela ruang tamu. Masih lama sebelum matahari terbit. Anissa duduk di sofa dan membuka laptopnya. Cahaya biru dari layar menerangi ruang tamu yang gelap. Anissa mulai memeriksa satu persatu rincian reservasi. Reservasi yang diumumkan sepihak oleh ibu mertuanya, direncanakan mewah oleh adik iparnya, dan dilakukan oleh Anissa. Tentu saja semuanya dibayar dengan kartu kredit Anissa. Tiket pesawat untuk 32 orang. Pulang pergi Jakarta Bali di musim liburan 4 juta rupiah per orang. Setelah dicek di situs pemesanan, ternyata masih dalam periode pembatalan gratis. Pembatalan 25 hari sebelum keberangkatan tidak dikenakan biaya. Reservasi akomodasi. Kompleks villa mewah di Seminyak. 8 kamar suite untuk 3 malam, total 480 juta rupiah. Anissa membuka halaman konfirmasi reservasi. Ia membaca lagi kebijakan pembatalan. Pembatalan 14 hari sebelum check-in tidak ada denda. Masih ada waktu 11 hari. Sewa mobil, 4 mobil Hiace, sewa 3 malam 4 hari termasuk asuransi, 30 juta rupiah. Setelah dicek, ini juga masih dalam periode pembatalan gratis. Lapangan golf, lapangan VIP untuk 16 orang, 48 juta rupiah. Juga bisa dibatalkan tanpa biaya. Anissa membuka semua halaman reservasi di layarnya dan menatapnya lama. Jarinya sedikit gemetar. Jantungnya berdebar kencang. Apa aku benar-benar akan melakukannya? Di kepalanya terdengar suara ibu mertuanya. Menantu malah hitung-hitungan sama mertua yang sudah bekerja keras seumur hidup.
Suara adik iparnya juga terdengar. Aku sudah bilang ke kerabat-kerabat kalau kakak yang bayar semua. Suara suaminya juga. Sabar saja sekali ini, jangan dibesar-besarkan. Anissa memejamkan mata. 20 tahun. Selama 20 tahun ia bersabar. Setiap lebaran, setiap ulang tahun, setiap ada acara, ia mencurahkan uang, waktu dan tenaga. Tapi apa yang ia dapatkan? Cemoohan karena keluarganya miskin, ceramah tentang kewajiban menantu, dan tuntutan 900 juta rupiah yang dianggap wajar. Anissa membuka matanya, tatapannya dingin. Cukup sampai di sini, gumam Anissa pelan. Pesta yang kalian inginkan, silakan adakan dengan uang kalian sendiri. Jarinya bergerak di atas keyboard. Pertama, ia membuka halaman reservasi tiket pesawat. Tombol batalkan reservasi ada di tengah layar. Anissa menatap tombol itu sejenak. Sekali tekan, tidak bisa ditarik kembali. Anissa menarik napas dalam-dalam dan ia menekan tombol itu. Reservasi telah dibatalkan. Pembayaran akan dikembalikan dalam 3 hari kerja. Pesan itu muncul di layar. Anissa membacanya berulang kali. Jantungnya berdebar kencang, tapi tidak ada penyesalan. Justru ia merasa lega. Berikutnya, akomodasi. Ia membuka halaman reservasi villa, 8 kamar suite untuk 3 malam. Ia menekan tombol batalkan. Reservasi telah dibatalkan. Sewa mobil batal. Reservasi telah dibatalkan. Lapangan golf batal. Reservasi telah dibatalkan. 4 kali klik, hanya dengan 4 kali klik reservasi senilai lebih dari 900 juta rupiah lenyap. Anissa menatap layar dan duduk terdiam cukup lama. Tangannya tidak gemetar lagi. Justru ia merasa sangat tenang. Di luar, fajar mulai menyingsing. Anissa berjalan ke jendela dan membuka tirai. Langit fajar berwarna merah muda, pagi yang indah. Anissa menatap langit itu dan tersenyum. Perasaan bebas yang baru ia rasakan setelah 20 tahun. Pukul 8 pagi, Anissa mengirim pesan di grup WhatsApp keluarga. Ibu, bapak, dan seluruh keluarga. Saya ingin memberitahukan bahwa semua reservasi terkait pesta ulang tahun yang dipesan atas nama saya telah dibatalkan. Tiket pesawat, akomodasi, sewa mobil, dan lapangan golf, semuanya. Setelah mengirim pesan, ia meletakkan ponselnya dan ia perlahan menghitung sampai 10. 1, 2, 3. Belum sampai hitungan ke-7, grup itu meledak. Ibu mertuanya yang pertama kali bereaksi. Apa? Kamu bilang apa barusan? Mirna langsung menyusul. Kak, bercanda ya? Nggak mungkin kan dibatalin beneran? Paman juga berkomentar. Keponakanku, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba? Bibi pun ikut. Ya ampun, bagaimana ini? Padahal aku sudah mikirin mau pakai baju apa. Ponsel Anissa berdering tanpa henti. Notifikasi masuk seperti air terjun. Tapi Anissa hanya menatap layar dengan tenang. Reaksi yang sudah ia duga. Telepon dari ibu mertuanya masuk. Anissa ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Halo Bu. Anissa, jelaskan sekarang juga. Apa-apaan ini? Suara ibu mertuanya hampir seperti jeritan. Anissa menjawab dengan tenang. Seperti yang saya katakan Bu, reservasinya sudah saya batalkan. Batal apa? Terus uangnya bagaimana? Karena dibayar dengan kartu saya. Jadi pengembaliannya masuk ke rekening saya. Apa? Ibu mertuanya tidak bisa berkata-kata. Anissa melanjutkan dengan tenang Bu, ini reservasi atas nama saya dan dibayar dengan kartu saya. Saya rasa tidak ada masalah kalau saya yang membatalkannya. Tidak ada masalah? Pestanya sudah dekat dan kamu batalkan semuanya, kamu bilang tidak ada masalah. Kalau mau mengadakan pesta silakan saja. Hanya saja kali ini, bukan saya yang memesan. Terdengar suara napas ibu mertuanya yang kasar dari seberang telepon. Sepertinya ia marah sampai sesak napas. Kamu sekarang berani melawan ibu mertuamu? Saya tidak melawan Bu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Suara Anissa tetap tenang sampai akhir. Tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi rasa takut. Bu, selama 20 tahun saya sudah mencurahkan uang, waktu dan tenaga untuk setiap acara keluarga. Tapi tidak sekalipun saya mendengar ucapan terima kasih. Justru saya diremehkan karena keluarga saya miskin dan diceramahi tentang kewajiban menantu itu. Kali ini saat ibu meminta 900 juta, saya usulkan untuk patungan. Tapi ibu bilang saya perhitungan karena keluarga saya tidak punya apa-apa. Saya bahkan menerima 99 panggilan telepon. Ibu mertuanya tidak bisa berkata apa-apa.
Anissa mengucapkan kalimat terakhirnya. Bu, silakan adakan pesta kalau memang mau. Saya tidak akan lagi jadi sukarelawan gratis. Anissa menutup telepon. Tangannya sedikit gemetar tapi hatinya lega. Kata-kata yang selama 20 tahun tertahan di tenggorokannya akhirnya bisa ia ucapkan. Saat itu pintu kamar terbuka dan Bima keluar, wajahnya masih mengantuk tapi tatapan matanya panik. Sayang, tadi telepon dari ibu, ada apa? Cek grup WA saja. Bima mengeluarkan ponselnya dan memeriksa grup. Wajahnya semakin menegang saat membaca pesan-pesan itu. Sayang, ini beneran? Kamu batalkan semua reservasinya? Iya. Kenapa? Kenapa tiba-tiba begini? Anissa menatap suaminya. Tatapan yang tenang, bukan tiba-tiba. Ini sudah menumpuk selama 20 tahun. Tapi kenapa harus begini? Ibu pasti shock. Lalu kamu tidak shock saat aku disuruh bayar 900 juta? Saat dibilang aku sensitif soal uang karena keluargaku miskin? Saat itu kamu tidak shock? Bima terdiam. Anissa melanjutkan, kalau saja kamu membelaku tidak akan sampai begini. Kalau saja sekali saja kamu bilang ke ibumu kalau itu keterlaluan. Wajah Bima menunjukkan ekspresi yang rumit. Entah rasa bersalah, panik, atau keduanya. Tapi Anissa tidak berharap apa-apa lagi. Aku mau siap-siap kerja. Hari ini harus masuk. Anissa masuk ke kamar. Sebelum menutup pintu, ia berkata untuk terakhir kalinya, urusan keluarga besarmu, kamu yang urus. Aku sudah lepas tangan. Pintu tertutup. Anissa berdiri di depan cermin dan menatap wajahnya sendiri. Rasanya seperti melihat wajahnya untuk pertama kali setelah 20 tahun. Pundaknya yang selalu tertunduk kini tegap dan tatapan matanya yang selalu menunduk kini lurus ke depan. Ini baru permulaan, gumam Anissa pelan. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Senyum yang dingin dan kokoh di luar sinar matahari pagi menerpa. Hari yang baru telah dimulai. Dan bagi Anissa, hari ini adalah akhir dari 20 tahun dan awal yang baru. 3 hari berlalu sejak Anissa membatalkan semua reservasi. Selama itu, grup WhatsApp keluarga benar-benar seperti medan perang. Ibu mertua setiap hari mengirim pesan menyalahkan Anissa. Mirna menelepon sambil menangis dan paman serta bibi bergantian mengirim pesan ceramah. Tapi Anissa tidak pernah membalas. Ia hanya membaca dan diam. Lalu pada Rabu malam, pesan panjang dari Mirna muncul di grup. Anissa membacanya di dalam KRL dalam perjalanan pulang. Mirna mengumumkan rencana baru. Keluarga sekalian, dengan berat hati perjalanan ke Bali dibatalkan. Tapi kita tidak bisa melewatkan ulang tahun ke 80 bapak begitu saja. Jadi, aku sudah membuat rencana baru. Mirna mengusulkan sebuah hotel di pinggiran Jakarta sebagai alternatif. Tentu saja, kelasnya jauh di bawah villa mewah di Bali. Acaranya juga diperpendek, bukan 4 hari 3 malam, melainkan hanya makan siang di aula hotel. Tapi masalahnya ada di kalimat berikutnya. Biayanya akan ditanggung bersama oleh peserta. Sewa aula, makan, dekorasi bunga, spanduk, dan lain-lain, totalnya 174 juta rupiah. Karena pesertanya berkurang, jadi iuran per orang adalah 29 juta rupiah. Anissa tersenyum sinis membaca angka itu. 29 juta, mereka yang begitu bersemangat saat ditawari liburan gratis ke Bali, apa masih mau datang kalau harus membayar 29 juta per orang? Baris terakhir pesan Mirna menarik perhatiannya. Mohon konfirmasi kehadiran dan kesanggupan membayar paling lambat hari Jumat ini. Anissa meletakkan ponselnya dan menatap keluar jendela. KRL sedang melintasi jembatan di atas sungai. Senja memantulkan warna merah di permukaan air. Sambil menatap pemandangan itu, Anissa berpikir, sekarang ia hanya perlu menonton wajah asli mereka yang tersembunyi di balik topeng keluarga terungkap. Keesokan harinya, suasana di grup berubah drastis. Setelah Mirna mengirim pesannya, tidak ada yang merespon. 10 menit, 20 menit, 1 jam berlalu dalam keheningan. Sangat berbeda dengan saat pengumuman liburan ke Bali, di mana emoji jempol langsung berdatangan dalam 5 menit. Pernyataan tidak hadir pertama datang dari kakak sepupu ibu mertua. Mirna, maaf ya, tante tidak bisa datang. Hari itu ada janji ke dokter. Sampaikan salam untuk bapak ya. Janji ke dokter? Sebulan yang lalu saat akan ke Bali,
beliau membanggakan betapa sehat dirinya. Yang kedua, dari adik sepupu bapak mertua. Mas, selamat ulang tahun ya. Ingin sekali datang tapi belakangan ini usaha lagi sepi. Nanti aku kirim amplop saja. Amplop di pesta ulang tahun ke-80 hanya kirim amplop. Anissa tertawa getir, pesan tidak hadir, ketiga, keempat, kelima terus bermunculan. Tiba-tiba ada urusan keluarga. Bulan ini banyak pengeluaran, jadi tidak ada uang lebih. Anak mendadak sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Alasannya bermacam-macam, tapi intinya satu, tidak mau bayar. Anissa membaca pesan-pesan itu sambil membuat daftar. Peserta yang tadinya 32 orang dalam sehari berkurang menjadi 23 orang. Hari kedua menjadi 18 orang. Hari ketiga 12 orang. Yang paling menarik adalah reaksi teman ibu mertua. Wanita yang saat teror 99 panggilan telepon itu sampai menelpon langsung untuk menceramahi Anissa. Jadi menantu itu harus sabar, jangan bikin orang tua sedih. Tapi pesan yang ia kirim sekarang adalah, Ratih, maaf ya, aku tidak bisa datang. Hari itu sudah ada janji. Nanti kita ketemu terpisah saja untuk merayakannya. Janji? Janji apa yang lebih penting dari pesta ulang tahun ke-80 suami sahabatnya. Anissa tersenyum getir membaca pesan itu. Orang-orang yang bersemangat datang saat liburan gratis, mendadak punya janji ke dokter, urusan keluarga, dan janji lain saat harus membayar 29 juta. Jumat malam, Mirna mengumumkan daftar peserta final. Peserta final 6 orang. Bapak Ibu, Mas Bima, aku, Paman dan Bibi, 6 orang. Dari 32 orang menjadi 6 orang, 26 orang tidak hadir. Orang-orang yang meninggikan suara tentang keluarga, hubungan darah dan hormat pada orang tua semuanya menghilang. Pesan dari ibu mertua muncul di grup. Apa-apaan ini? Ulang tahun ke-80 cuma dihadiri 6 orang, ini namanya keluarga? Di bawahnya keluh kesah panjang berlanjut. Seumur hidup berkorban untuk keluarga, hidup 80 tahun dan cuma dihadiri 6 orang. Bapak pasti sedih sekali. Tahu kan ini semua gara-gara siapa? Anissa menggelengkan kepala membaca pesan itu. Ibu mertuanya tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Batalnya kerabat datang, diperkecilnya acara, semuanya akan disalahkan pada menantunya. Mirna juga ikut berkomentar. Kalau saja dari awal kakak mau, tidak akan jadi begini. Gara-gara kakak, ibu dan bapak jadi malu. Anissa tidak merespon pesan itu. Ia hanya mengambil tangkapan layar dan menyimpannya di folder bukti. Orang-orang ini akan terus seperti ini. Tidak pernah berpikir bahwa mereka sendiri yang tidak mau membayar hanya bisa menyalahkan orang lain. Malam itu, Bima duduk lunglai di sofa ruang tamu. Sejak pulang kerja, ia tidak banyak bicara. Anissa memberikan segelas air dan bertanya, lagi mikirin apa? Bima menghela napas. Tadi ibu telepon. Nangis 1 jam. Oh ya? Katanya ulang tahun ke-80 cuma dihadiri 6 orang. Rasanya ingin mati saja. Anissa tidak berkata apa-apa. Bima mengangkat wajahnya dan menatap istrinya. Sayang, apa harus sampai begini? Kasihan ibu. Anissa menatap mata suaminya lekat-lekat. Kalau begitu, kamu yang bayar saja. Apa? Kalau kamu kasihan sama ibumu, kamu yang bayar biaya pestanya. Kamu kan punya tabungan. Kenapa tidak kamu bayar? Bima terdiam. Anissa melanjutkan, Paman tidak mau bayar, Bibi tidak mau bayar, semua kerabat lari. Dari 32 orang, berapa orang yang mau bayar? Bima tidak bisa menjawab. Anissa berkata dengan tenang, 6 orang, tapi 6 orang itu pun belum bayar. Mereka hanya tidak membatalkan. Kamu tahu dari iuran 29 juta itu berapa orang yang sudah transfer? Bima menggelengkan kepala. 0. Tidak ada satupun. Mereka hanya bisa menceramahi, menuntut kewajiban menantu, tapi tidak mau mengeluarkan sepeser pun. Wajah Bima tampak kusut. Anissa mengucapkan kalimat terakhirnya. Ibumu kasihan bukan karena aku, tapi karena keluarga yang menunjukkan sifat aslinya di hadapan uang, dan keluarga itu termasuk kamu. Anissa bangkit dari tempatnya. Bima hanya bisa menunduk. Aku tidur duluan, capek. Sambil berjalan ke kamar, Anissa berpikir, ternyata beginilah keluarga. Saat ditawari liburan gratis, 32 orang bersemangat. Saat harus membayar 29 juta, 26 orang menghilang dengan berbagai alasan. Berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Perasaan getir dan puas bercampur aduk.
getir karena melihat wajah asli keluarga, dan puas karena wajah asli itu akhirnya terungkap. Keluarga besar yang selalu dibanggakan ibu mertuanya, gengsi keluarga yang selalu dijunjung tinggi, hancur hanya karena 29 juta rupiah. Anissa memejamkan mata, pesta tinggal 2 minggu lagi. Terbayang di benaknya, di aula yang kosong hanya ada 6 orang yang duduk. Wajah ibu mertuanya, wajah adik iparnya, wajah paman dan bibinya. Senyum tipis tersungging di bibir Anissa, tapi ini belum berakhir. Kejutan sebenarnya akan ia tunjukkan di hari itu bersama ayahnya. Tunggu sebentar lagi, Bu, gumam Anissa pelan. Saya akan datang langsung untuk mengucapkan selamat di luar langit malam terbentang. Malam yang redup tanpa cahaya bintang dan bulan, tapi tatapan mata Anissa bersinar tajam dalam kegelapan. Hari pesta ulang tahun ke-80 tiba. Sebuah rumah makan Sunda di pinggiran Jakarta. Bukan villa mewah di Bali, bukan pula aula hotel yang direncanakan kemudian. Akhirnya, karena masalah biaya, lokasinya berubah lagi. Sewa aula hotel pun terasa berat, sehingga mereka hanya menyewa ruang privat di sebuah rumah makan. Pukul 12 siang, pintu ruang privat terbuka. Di dalamnya hanya ada satu meja besar yang tampak kosong. Meja itu bisa menampung 12 orang, tapi yang duduk hanya 6 orang. Bapak mertua, Bapak Hartono, Ibu mertua, Ibu Ratih, suami, Bima, adik ipar, Mirna, paman, dan bibi. Itu saja. Di atas meja tersaji hidangan seperti sup buntut, sate, dan gurame bakar. Tapi suasananya lebih mirip rumah duka daripada pesta. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang menyentuh makanan. Ibu Ratih yang pertama kali membuka suara. Suaranya bergetar. Apa-apaan ini? Hidup 80 tahun, bekerja keras seumur hidup, dan yang datang cuma 6 orang, tidak ada yang menjawab. Bapak Hartono hanya menunduk menatap meja. Paman dan bibi saling berpandangan. Mirna hanya sibuk dengan ponselnya, dan Bima menatap kosong keluar jendela. Ibu Ratih kembali meratap. Katanya 32 orang mau datang, kemana semua? Katanya keluarga, saudara. Katanya hormat sama orang tua. Kemana semua? Paman berdehem. Mbak Yu, setidaknya kita bisa berkumpul begini kan sudah bagus. Zaman sekarang kumpul keluarga saja susah. Ini namanya kumpul, ini suara Ibu Ratih meninggi. Matanya memerah. Apa salahku? Seumur hidup mengurus mertua, melayani suami, membesarkan anak. Tapi di ulang tahun ke-80 cuma dihadiri 6 orang. Bibi berkata dengan hati-hati, Kak, yang penting kan kakak sehat sampai usia 80. Jumlah tidak penting. Tidak penting? Terus apa yang penting? Teriak Ibu Ratih. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Keheningan yang begitu berat sampai suara napas pun tak terdengar. Saat itulah pintu ruang privat terbuka. Semua mata tertuju ke arah pintu. Dan mereka membeku melihat siapa yang berdiri di sana. Anissa yang katanya tidak akan datang, kini berdiri di sana. Mengenakan gaun terusan berwarna krem yang elegan dengan ekspresi tenang. Tapi orang yang berdiri di belakangnya membuat mata mereka semakin terbelalak. Seorang pria paruh baya, sekitar pertengahan 70-an. Punggungnya tegap dan setelan jas abu-abunya yang rapi membuatnya tampak berwibawa. Wajahnya pendiam, tapi tatapan matanya tajam dan berbobot. Ibu Ratih yang pertama kali bertanya. Suaranya bergetar karena kaget. Anissa, katanya kamu tidak datang? Dan, Bapak ini siapa? Anissa perlahan masuk ke dalam ruangan. Ia menatap ibu mertuanya lekat-lekat dan berkata, ini ayah saya. Saya sengaja ajak kemari. Ayahmu? Wajah Ibu Ratih seketika berubah. Ayah yang selama 20 tahun ia remehkan, kini ada di hadapannya. Kepala keluarga yang katanya tinggal di rumah kontrakan dan tidak punya apa-apa. Ibu Ratih memaksakan senyum. Oh besan, ada angin apa sampai kemari? Kenapa tidak bilang-bilang? Ayah Anissa, Bapak Wijoyo, tidak menjawab. Ia hanya menatap orang-orang yang duduk di meja itu dengan tatapan tenang. Anissa membuka suara. Ibu, Bapak, kami datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-80. Dan ada yang ingin kami sampaikan. Mata Ibu Ratih menyipit waspada. Apa? Anissa menatap ibu mertuanya lekat-lekat. Menantu yang selama 20 tahun diremehkan, dihina dan dicemooh karena keluarganya miskin. Tapi kini
di matanya tidak ada lagi rasa takut, justru tenang dan kokoh. Oh ya Bu, villa di Bali yang sangat ingin Ibu tempati itu. Ibu Ratih mengerutkan kening. Kenapa kamu bahas itu sekarang? Ibu tahu siapa pemiliknya? Tanya Anissa. Ibu Ratih menjawab dengan nada kesal. Mana aku tahu. Memangnya itu penting sekarang? Anissa tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan jelas. Pemiliknya adalah ayah saya. Seketika, ruangan itu menjadi sunyi. Ekspresi di wajah Ibu Ratih lenyap. Apa? Kompleks villa di Seminyak itu. 8 unitnya, semuanya milik ayah saya. Oh, dan ada juga gedung perkantoran di Sudirman. Dan 2 ruko di Pondok Indah. Wajah Ibu Ratih memucat. Bapak mertua, paman, bibi, dan Mirna semuanya ternganga. Hanya Bima yang menatap istrinya dengan wajah syok itu. Tidak mungkin. Bukannya keluargamu tinggal di rumah kontrakan? Kata Ibu Ratih terbata-bata. Anissa menjawab dengan tenang. 20 tahun yang lalu memang benar kami mengontrak. Tapi ayah sudah sejak lama berinvestasi saat ada pembebasan lahan besar-besaran di Jakarta Selatan. Kalau dihitung, nilainya sekarang mungkin lebih dari 200 miliar rupiah. 200 miliar? Angka itu menggema di dalam ruangan. Wajah Ibu Ratih semakin pucat. Anissa melangkah lebih dekat. Dan saya juga punya sedikit 1 ruko di Pondok Indah itu atas nama saya. Uang sewanya 80 juta sebulan. Ibu Ratih terhuyung. Mirna yang di sebelahnya buru-buru menopangnya. Tapi wajah Mirna juga sama pucatnya. Anissa menatap ibu mertuanya dan melanjutkan, Bu, saya sudah sabar selama 20 tahun. Saat ibu mencemooh saya di hari pernikahan, saat setiap lebaran ibu menghina keluarga saya, saat ibu bilang menantu perhitungan, semuanya saya sabar. Ibu Ratih menggigit bibirnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Anissa mengucapkan kalimat terakhirnya. Terima kasih atas kerja keras ibu menelepon saya 99 kali. 1 kalimat itu menggema di dalam ruangan 99 kali. Orang-orang yang tahu angka itu ada di sana. Ibu mertua, adik ipar, paman, bibi, semuanya ikut dalam teror telepon itu. Ibu Ratih terhuyung dan jatuh terduduk di kursi. Wajahnya kelabu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bapak Wijoyo, ayah Anissa, untuk pertama kalinya membuka suara. Suaranya rendah dan berat. Besan. Saya tahu bagaimana putri saya diperlakukan selama 20 tahun ini. Saya melihat semuanya. Ibu Ratih mengangkat wajahnya. Bapak Wijoyo melanjutkan dengan tenang. Saat Anda menghinanya di hari pernikahan, setiap kali Anda menjelek-jelekan keluarganya, saat Anda menekannya untuk membayar 900 juta. Putri saya menahan semuanya. Karena saya yang memintanya untuk bersabar. Tatapan mata Bapak Wijoyo menajam. Tapi saya rasa sekarang sudah tidak perlu lagi. Cukup. Ibu Ratih mulai terisak. Saya tidak tahu. Sungguh saya tidak tahu. Kalau tidak tahu, ya sudah. Apa kalau tahu, perlakuan Anda akan berbeda? Pertanyaan Bapak Wijoyo tidak bisa dijawab oleh Ibu Ratih. Itulah jawabannya. Anissa menggenggam tangan ayahnya. Tangan yang kasar namun hangat. Tangan yang telah menunggunya selama 20 tahun. Ayah, kita pergi sekarang. Bapak Wijoyo mengangguk. Anissa menatap ibu mertuanya untuk terakhir kalinya. Bu, selamat ulang tahun ke-80. Silakan dinikmati makanannya bersama yang lain. Anissa berbalik. Bersama ayahnya, ia keluar dari ruangan itu. Di belakangnya, terdengar suara isak tangis ibu mertuanya, tapi Anissa tidak menoleh. Begitu keluar dari rumah makan, sinar matahari, musim gugur menyambutnya. Sinar yang hangat dan cerah. Anissa menghirup udara dalam-dalam, merasakan sinarnya di seluruh tubuhnya. 20 tahun. Kata-kata yang selama 20 tahun tertahan di dadanya akhirnya bisa ia keluarkan. Lega, puas, tapi sekaligus getir. Karena ia akhirnya memastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang hanya berubah di hadapan uang. Ayahnya menepuk pundak putrinya dengan lembut. Bagus, Nisa. Anissa menatap ayahnya dan tersenyum. Ada sedikit air mata di sudut matanya, tapi ekspresinya tenang. Terima kasih ayah, terima kasih sudah menungguku selama 20 tahun. Keduanya berjalan berdampingan. Di bawah sinar matahari, langkah mereka terasa ringan setelah melepaskan beban bertahun-tahun. Sehari setelah pesta ulang tahun, sikap keluarga suaminya berubah 180 derajat. Yang pertama kali menghubungi adalah ibu mertua.
Pukul 8 pagi, telepon masuk. Anissa yang sedang bersiap-siap ke kantor menatap layar. Nama ibu mertua terpampang. Setelah ragu sejenak, ia mengangkatnya. Halo, Anissa. Suara ibu mertuanya benar-benar berbeda dari kemarin. Suara tajam dan berkuasa itu hilang, berganti dengan suara yang terdengar sendu. Ibu, ada apa? Anissa, soal kemarin. Ibu shock sekali. Sampai sekarang masih tidak percaya. Anissa tidak menjawab. Ibu mertuanya melanjutkan, Anissa tolong. Ibu tidak tahu. Ibu benar-benar tidak tahu kalau selama 20 tahun ini kamu begitu menderita. Ibu akan berubah. Sungguh. Mulai sekarang ibu akan berbeda. Tolong beri ibu satu kesempatan lagi. Anissa menatap keluar jendela. Sinar matahari pagi bersinar cerah. Suara ibu mertuanya terdengar memohon. Tapi Anissa tahu. Apakah permohonan ini tulus atau karena angka 200 miliar? Bu, sudah terlambat. Apa? Selama 20 tahun kesempatannya sudah lebih dari cukup. Terdengar suara napas ibu mertuanya yang kasar dari seberang telepon. Anissa melanjutkan dengan tenang, Bu, saya masih ingat sejak hari pernikahan saat ibu mencemooh saya di depan para tamu. Kalau saja waktu itu ibu minta maaf. Saat setiap lebaran ibu meremehkan keluarga saya. Saat ibu bilang menantu perhitungan. Waktu itu kan ibu kesempatannya banyak sekali, Bu. Tapi tidak pernah ibu ambil. Sekarang setelah tahu tentang kekayaan keluarga saya, ibu tiba-tiba ingin berubah. Jujur saja ya, Bu. Anissa menarik napas sejenak dan berkata, ibu terlihat lebih menyedihkan. Terdengar suara isak tangis dari seberang telepon. Tapi Anissa tidak goyah. Bu, saya tutup teleponnya. Saya harus berangkat kerja. Anissa menutup telepon. Tangannya tidak gemetar. Hatinya tidak sakit. Hanya datar. 20 tahun telah membuatnya seperti ini. Mirna juga menghubunginya melalui pesan singkat. Kak Anissa, ini Mirna. Soal kemarin, aku minta maaf sekali. Selama ini aku memang keterlaluan. Aku sudah banyak merenung. Mulai sekarang kita akrab ya. Nanti kalau ada waktu, aku traktir makan. Traktir makan? Orang yang selama 20 tahun hanya bisa membuat jadwal dan membebankan semua biaya dan tenaga pada kakak iparnya. Anissa tersenyum sinis. Ia tidak membalas pesan itu. Paman dan bibi juga menghubunginya. Tapi keduanya tidak meminta maaf secara langsung. Hanya menitip pesan melalui ibu mertua bahwa mereka menyesal. Orang-orang yang selama 20 tahun menuntut kewajiban menantu dan ikut dalam teror 99 panggilan telepon, Anissa tidak merasakan apa-apa mendengar pesan itu. Malam harinya saat pulang ke rumah, Bima sudah duduk di ruang tamu. Sepertinya ia sudah pulang tapi belum ganti baju dan hanya duduk lunglai di sofa. Begitu Anissa masuk, Bima langsung bangkit. Sayang, sudah pulang? Iya. Anissa meletakkan tasnya dan berjalan ke dapur. Saat ia hendak minum, Bima mengikutinya dari belakang. Sayang, aku mau bicara. Anissa memegang gelasnya dan menatap suaminya. Wajah Bima menunjukkan ekspresi yang rumit. Rasa bersalah, panik, dan ekspresi seseorang yang telah mengambil keputusan. Bicaralah. Tiba-tiba Bima berlutut. Mata Anissa sedikit melebar. Sayang, apa yang kamu lakukan? Bangun. Tidak, aku akan bicara seperti ini. Bima menundukkan kepalanya. Suaranya bergetar. Maafkan aku pengecut. Anissa tidak berkata apa-apa. Bima melanjutkan, selama 20 tahun aku tahu betapa menderitanya kamu, tapi aku pura-pura tidak tahu. Aku takut sama ibu. Aku tidak mau ikut campur urusan yang merepotkan. Aku pikir kalau kamu sabar, semuanya akan selesai. Betul, kamu memang begitu. Kemarin mendengar apa yang kamu katakan pada ibu, mendengar kata-kata bapak mertua, aku baru sadar betapa tidak bergunanya aku sebagai suami. Bima mengangkat wajahnya dan menatap istrinya. Matanya memerah. Tolong beri aku kesempatan untuk memulai lagi. Tolong. Anissa menatap suaminya lama sekali. Pria yang telah hidup bersamanya selama 20 tahun. Ada saat-saat baik, ada saat-saat buruk. Hanya saja saat buruk suaminya selalu menghindar. Tidak memihak ibu, tidak memihak istri, hanya menjaga jarak di tengah-tengah. Tapi sekarang pria ini berlutut, mengakui bahwa ia pengecut. Apakah itu tulus atau tidak, Anissa tidak bisa tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, bangun. Bima perlahan bangkit. Anissa berkata dengan tenang, aku akan beri kesempatan. Wajah Bima berseri-seri, tapi Anissa mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tapi ada syaratnya.
Syarat? Iya. Anissa menatap mata suaminya lekat-lekat. Pertama, semua acara keluarga besarmu, mulai sekarang kamu yang datang sendiri. Lebaran, acara keluarga, ulang tahun, semuanya. Aku tidak akan datang lagi. Wajah Bima sedikit menegang, tapi ia kemudian mengangguk. Baik. Kedua, semua pengeluaran untuk keluarga besarmu hanya dari uang sakumu. Tidak sepeser pun dari gajiku. Baik. Ketiga, Anissa melangkah lebih dekat, menatap wajah suaminya dan berkata, apapun yang ibumu katakan padaku, apapun yang adikmu katakan, kamu harus membelaku. Jangan lagi menjaga jarak, jangan lagi menghindar. Belalah aku dengan tegas. Kalau tidak sanggup, katakan sekarang. Bima menggigit bibirnya, lalu perlahan menjawab, aku akan melakukannya, aku janji. Anissa menatap suaminya lama, lalu mengangguk. Baiklah, kalau begitu akan aku lihat. Anissa berbalik dan berjalan ke kamar. Di depan pintu, ia berhenti dan berkata untuk terakhir kalinya, oh dan satu lagi. Apa? Anissa tersenyum tipis. Senyum ringan yang baru pertama kali ia tunjukkan setelah 20 tahun. Pekerjaan sebagai menantu sukarelawan gratis saya nyatakan berhenti mulai hari ini. Bima menatap istrinya dengan bingung. Anissa dengan ekspresi itu di belakangnya menutup pintu kamar. Beberapa hari kemudian, Minggu sore, Anissa duduk di sebuah kafe yang tenang di Jakarta Selatan. Di kursi dekat jendela, ia menikmati kopi hangat sambil memandang pemandangan di luar. Sinar matahari musim gugur turun dengan lembut. Di seberangnya duduk ayahnya, Bapak Wijoyo. Ayahnya juga sedang minum kopi. Tidak ada percakapan di antara mereka, tapi keheningan itu tidak canggung. Keheningan nyaman yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang telah bersama dalam waktu yang lama. Anissa yang pertama kali membuka suara. Ayah, sekarang pundakku terasa ringan. Bapak Wijoyo menatap putrinya. Wajahnya yang pendiam dihiasi senyum tipis. Iya, kamu sudah bekerja keras selama ini. Aku bisa bertahan karena ayah menungguku. Ayah tidak melakukan apa-apa selama 20 tahun. Semuanya kamu yang lakukan. Anissa menggelengkan kepala. Tidak. Kalau saja ayah tidak mengatakan itu waktu itu, aku pasti sudah menyerah. Tunjukkan kalau sudah waktunya, sabarlah sampai saat itu tiba. Kata-kata itu yang menjadi peganganku. Bapak Wijoyo meletakkan cangkir kopinya. Tangan yang kasar namun hangat itu diletakkan di atas meja. Anissa, iya ayah, kamu sudah bekerja keras nak. Satu kalimat itu membuat mata Anissa terasa panas. Kalimat yang ingin ia dengar selama 20 tahun. Kalimat kamu sudah benar. Kalimat kamu sudah bekerja keras. Kalimat yang tidak pernah ia dengar dari keluarga suaminya. Mulai sekarang, hiduplah untuk dirimu sendiri. Jangan lagi pedulikan orang lain. Jangan lagi bersabar. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Anissa menyeka air matanya dan tersenyum. Iya, ayah. Aku akan melakukannya. Sinar matahari musim gugur menerpa dari luar jendela. Daun-daun berguguran ditiup angin. Dan orang-orang berjalan santai di jalanan Minggu sore yang damai. Anissa menyesap kopinya dan berpikir 20 tahun yang panjang dan berat. Tapi sekarang sudah berakhir. Ia telah melepaskan beban yang ia pikul di bawah nama menantu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah suaminya akan menepati janjinya? Bagaimana sikap keluarga suaminya? Tapi ia tidak takut lagi. Karena ia tahu apapun yang terjadi, ia bisa melindungi dirinya sendiri. Anissa menatap ayahnya dan tersenyum cerah. Senyum tulus yang baru ia tunjukkan setelah 20 tahun. Terima kasih ayah, sungguh Bapak Wijoyo juga tersenyum tipis. Tanpa kata, ia menggenggam tangan putrinya dengan lembut. Sinar matahari sore yang hangat menyinari kafe itu. Musim dingin 20 tahun yang panjang telah berakhir dan musim semi akhirnya tiba.